Salam sejahtera, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam program 100 hari berdoa. Dan kita sudah berada di hari yang ke-75. Nah, saudara-saudara, senang sekali kita masih tetap berada di program yang sama. Dan saya percaya, saudara-saudara, dari hari lepas hari menikmati berkat Tuhan. Dan saya percaya kita semua berada di dalam naungan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan dalam renungan singkat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, kami sudah berada di hari ke-75 dari 100 hari berdoa ini. Kami percaya, kami senantiasa mendapat berkat Tuhan lewat pekabaran demi pekabaran. Dan saat ini, sebelum kami akan mempelajari firman Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan, hadir di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan kami, agar supaya pekabaran firman Tuhan ini benar-benar dapat kami pahami, dan kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di saat ini adalah Pantulan Karakter Kristus. Pantulan karakter Kristus. Artinya, kehidupan Yesus, gaya hidup Yesus, sifat dan tabiat Yesus, itu kita pantulkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, karakter Yesus itu yang seperti apa yang harus dipantulkan, yang harus kita hidupkan dan kita bagikan kepada orang lain. Ayat tema renungan saya di saat ini menjawab terkait dengan karakter Yesus yang harus dipantulkan oleh umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 menjawab pertanyaan terkait dengan apa saja karakter Yesus yang harus kita pantulkan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah wujud daripada karakter Yesus. Inilah adalah tabiat Yesus yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, buah roh ini digambarkan oleh Rasul di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 merupakan satu kehidupan yang dihidupkan Yesus ketika Yesus ada di atas dunia ini. Nah, kalau berbicara tentang buah, pasti ada hubungannya dengan pohon. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman, atau pohon, pasti dalam satu pohon, buah yang dihasilkan itu ada buah yang baik dan ada juga buah yang buruk. Nah, itu tergantung dari benih yang dihasilkan. Nah, kalau seandainya kita menanam benih yang baik, maka secara otomatis pohon itu akan tumbuh dengan baik
dan buah yang dihasilkan pastinya buah yang baik. Tapi kalau kita tanam benih yang hanya asal-asalan, pasti juga benih ini akan tumbuh asal-asalan dan menghasilkan buah yang asal-asalan atau buah yang buruk, saudara. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, benih yang ada itu adalah Yesus Kristus, benih Yesus Kristus yang menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang dapat kita hidupkan dan kita dapat pantulkan di dalam kehidupan kita. Kasih, Yesus itu kasih, terlalu banyak perbuatan kasih ketika dia ada di atas dunia ini. Sukacita, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, dia penuh dengan kebaikan, kesetiaannya sungguh luar biasa. Dia lemah lembut. Makanya Yesus berkata, marilah belajar daripada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dia bisa menguasai diri dalam segala hal. Ketika dia dicobai, dia bisa menguasai diri. Nah, menguasai diri ini dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama, itu dikatakan menahan nafsu, menahan selera. Yesus bisa mengendalikan ini. Tapi pertanyaan adalah, ketika Yesus bisa menghidupkan buah-buah roh ini, saudara dan saya, kita semua klaim bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah orang Kristen sejati. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Sudahkah kita menghidupkan buah roh ini, saudara? Apakah kita, saudara dan saya, sudah memantulkan ini? Apakah saudara dan saya sudah punya kasih ketika kita ada di atas dunia ini? Ataukah justru sebaliknya? Apakah saudara dan saya dipenuhi dengan sukacita sekalipun kita berada di dalam duka cita? Apakah saudara dan saya suka berdamai atau gantinya berdamai bermasalah, saudara? Ataukah saudara dan saya sabar, murah hati, penuh dengan kebaikan, setia, lemah lembut, menguasai diri? Setan bekerja keras agar supaya buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang buruk. Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang tidak berasal dari benih yang baik, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ingat, roh kebenaran, Roh Kudus akan selalu menuntun saudara dan saya bisa menghidupkan, memantulkan, bersinar dimanapun saudara berada. Yang kita pantulkan adalah buah-buah kebenaran. Yang kita pantulkan adalah buah yang baik, karena kita tinggal dekat dengan benih yang baik itu, yaitu Yesus Kristus. Nyonya White di dalam Christ Object Lesson halaman 67 dan 68 mengatakan, bila engkau menerima roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, maka engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah rahmat dari roh itu sehingga akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama engkau semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung, dan elok. Buah-buah ini tidak bisa rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, roh menuntun saudara dan saya kepada Yesus. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus melalui hubungan sehari-hari dengan Roh Kudus, maka Dia akan menumbuhkan dalam diri kita karakter yang memantulkan setiap hari, karakter Kristus yang tidak mementingkan diri, suka berkorban, dan penuh kasih. Ini adalah proses transformasi seumur hidup. Sama seperti buah mangga tidak muncul 1 jam,
setelah benih itu ditanam, tetapi membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon dan akhirnya berbuah. Itulah proses kehidupan saudara dan saya untuk bisa berbuah. Demikian juga pekerjaan pengudusan adalah proses yang membutuhkan waktu. Tetapi saudara, percayalah bahwa melalui penyerahan yang sungguh, kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan dari buah roh, maka akan menjadi nyata segala kehidupannya di dalam kehidupan kita, dan kita akan pantulkan itu dimanapun kita berada. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita saat ini adalah, sudahkah Anda membiarkan Roh Kudus menumbuhkan dalam diri Anda buahnya? Apakah ada beberapa aspek dari buah roh yang telah Anda tolak untuk dikerjakannya? Apakah keinginan Anda untuk lebih semakin memantulkan Yesus sampai semua orang dapat melihat karakter Yesus di dalam diri Anda? Saudara-saudara, marilah kita diajak hari ini untuk Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita akan memantulkan karakternya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita lewat renungan singkat kita di saat ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan yang indah. Kami manusia lemah, penuh dengan dosa dan keterbatasan. Kami tidak sanggup untuk menghidupkan firman ini. Namun dengan campur tangan kuasa Tuhan, biarlah pekabaran firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik. Lebih daripada itu, kami boleh menghidupkannya. Buah-buah roh yang telah kami pelajari dapat kami hidupkan, kami pantulkan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dalam perkataan kami, dalam kehidupan kami, dalam cara berpikir kami, dalam tingkah laku kami. Biarlah semuanya mencerminkan kehidupan Yesus, dan pada akhirnya kehidupan kami didapati benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan bertumbuh terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mencapai pemulihan lewat proses demi proses. Dan pada akhirnya kami akan didapati matang di hadapan Tuhan, dan kami akan siap untuk diangkat masuk dalam kerajaan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua kami, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, jasmani rohani. Tuhan cukupkan semua kebutuhan hidup kami, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakai, kebutuhan finansial, untuk menopang kelangsungan hidup kami. Semua pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan berkati. Setiap langkah kaki kami Tuhan tuntun, dan kami percaya kami tidak pernah kekurangan satu apapun. Tuhan, jagalah keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Hindarkan segala mara bahaya dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan kiranya Engkau mau sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan Engkau kuatkan. Dan biarlah kehidupan kami dari waktu ke waktu akan menjadi anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Hamba berdoa biarlah berkat dan anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu akan senantiasa tinggal dan menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom.